Sahabat Mako Cakra, kita berjumpa lagi dengan rekan-rekan kita. Kali ini masuk lagi playlist obrolan santai. Ini kita kehadiran dua tamu. Ya, inilah tim Tapal Batas. Kita lihat Ki Lingkar Geni dan Ki Jari Petir. Dalam obrolan santai ini, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil oleh para sahabat kalau melihat ini. Nah, kita mulai obrolan santainya. Tadi sebelum datang ke sini nih Ki Lingkar Geni ada unek-unek. Coba ditanyakan apa unek-uneknya. Bagaimana cara menghindari perdebatan masalah keilmuan dan Oh gitu. Jadi menghindari perdebatan kalau sudah membahas ilmu ya. Ilmu itu tidak terbatas. Dia bagaikan samudra. Makanya kalau orang membahas ilmu itu hanya menguras energi. Karena penampungan ilmu yang ada di pikirannya itu tidak bisa menampung seluas samudra itu. Karena Allah Maha Adil, dibagi ilmu ini. Ada satu lingkaran itu tidak bisa dikatakan titik, kecuali lingkaran itu dipenuhi dengan titik. Kalau lingkaran dikasih titik hitam, titik sampai penuh, dia berubah jadi titik walaupun lingkaran itu besar. Jadi titik itulah keilmuan. Maka kalau di dalam Islam itu ada rahasia ilmu titik ba. Ba itu adalah satu wadah melengkung seperti mangkok, tapi titiknya masih di bawah karena keilmuannya masih belum naik. Maka kalau di Islam ba itu artinya babun. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba awal itu adalah babun, jalan yang akan dijalani oleh hamba-hamba Allah yang dilahirkan ke dunia. Nanti ini jalannya jadi pedagang, ini jalannya jadi petani, ini jalannya jadi guru, atau jadi TNI, atau jadi Polri. Ba. Anehnya ketika ba ini kan artinya dia masih di dalam kandungannya, belum di dalam wadahnya, belum hidup di alam dunia. Begitu titik ba ini dia naik ke atas, anehnya menjadi tak, titiknya jadi dua, bukan satu. Satu nanti masih panjang nun, tapi setelah ba itu menjadi tak. Artinya tarbiyah, belajar. Kenapa dua titik? Karena hidup di dunia ini ada benar, ada salah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Keilmuan seperti itu. Lalu dari tak kenapa menjadi sa? Sa malah titiknya tiga. Gitu. Karena sabat itu keputusan. Kita tuh harus punya ketegasan, keputusan. Sabatun. Ditambah titik 31 lagi itu adalah titik di antara dua titik. Dia di tengah-tengahnya ada titik. Di atas lagi itu adalah titik natikoh. Afala ta'kilun. Titik pikiran. Dimana ini benar, ini salah. Apa yang harus kita pikirkan? Nah, tapi sampai sak dulu lah. Sebenarnya nanti sampai panjang. Makanya kalau ngaji itu turutan. Turutan itu harus diurut-urutkan. Itulah perjalanan kehidupan manusia aslinya. Kalau orang-orang yang berdebat tentang keilmuan, lucu. Di satu sekolahan, oke saya jawab STM, saya misalkan ini STM, bikin mobil yang bagian permesinan, dia menyatakan belajar mesin. Ini kalau nggak ada busi, mobil nggak bisa hidup.
Lalu satu lagi di bagian perkabelan. Di bagian perkabelan ini kalau nggak ada kunci, mobil nggak hidup. Satu lagi mungkin di bagian yang lain lagi, persekringan umpamanya. Oh, kalau nggak ada sekring nggak hidup. Ketiga-tiganya ini berantem. Bahwa kalau nggak ada sekring mobil nggak bisa hidup. Yang satu bilang salah, kalau nggak ada busi nggak hidup. Yang satu lagi bilang kalau nggak ada kunci nggak hidup. Kalian semua TOL semua. Nah, padahal ketiga-tiganya inilah yang belum nyampe. Di mana keilmuan itu? Ilmuwan itu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Saya dulu belajar ngaji, delala ada murid baru yang pemarah. Pemarah berdebat kepada saya waktu itu tentang ilmu tajwid. Dan yang dia jelaskan salah. Waktu itu saya ngimbangin, saya bilang kamu salah. Dia nggak mau ngaku salah. Dia bilang kalau saya yang salah saya siap gantung diri di depan pondok besok. Wih, saking emosinya. Orang kalau sudah berdebat ilmu emosi, dia hilang akal pikiran sesungguhnya itu udah hilang. Kemudian dia juga tanya, kalau kamu yang salah kamu siap apa? Saya siap digebuk, saya siap ditabuk sebanyak 10 kali. Karena saya yakin saya yang benar. Guru lewat. Akhirnya dia panggil guru. Guru, ini kami berdebat tentang ilmu tajwid ini gini. Saya menjelaskan begini, tapi mahkota cakra begini. Kalau saya yang salah guru, saya siap gantung diri besok pagi gitu. Terus guru nanya ke saya, mahkota cakra, kalau kamu yang salah gimana? Saya siap ditempeleng guru 10 kali. Saya ditempeleng 10 kali sama guru itu. Cepak. 10 kali saya menerima tabukan itu. Kawan sampai bantu, yang tadinya marah nggak jadi marah dia. Begitu guru pergi, kata kawan, kan kamu yang salah. Saya pikir-pikir, di mana kesalahan saya? Karena ilmu tajwid yang saya pelajari itu sudah benar. Tapi saya bukan orang cengeng yang langsung bersedih hati, ngilang, kabur kayak hantu. Saya datangi guru saya. Saya tunggu ketika beliau tafakur. Sampai selesai tafakur saya bilang, maaf guru, tajwid yang saya jelaskan itu salahnya di mana? Beliau bilang benar semua. Lalu kenapa saya yang ditabok kalau saya yang benar? Kamu saya tabok karena kamu tidak melihat siapa yang kau ajak berdebat. Kalau kamu mau berdebat, cari yang seimbang ilmunya. Kamu rela besok pagi ngelihat kawanmu gantung diri di depan pondok? Diam saya. Yang tadinya saya mengira guru saya salah, ternyata itu saya salah berdebat sama orang. Kalau saya mau berdebat, saya harus mencari orang yang ilmunya seimbang. Seharusnya begitu. Sehingga muncul kemaslahatan, bukan keemosian. Dan saya terima 10 tabokan itu bagi saya merupakan anugerah. Supaya saya diingatkan bahwa berdebat itu nggak baik. Apalagi berdebat sama orang yang memang keilmuannya belum nyampe. Tahap rendah lah. Ya kita nggak bisa mengatakan rendah, tapi belum ngerti. Sama dengan kalau Kak Anton ngajarin gambar. Ini sama-sama pegang pensil nih. Di sampingnya anak umur 6 tahun anaknya. Yuk gambar manusia, kepalanya bulat. Anak gambar bulat. Badannya begini lonjong, anak gambar juga. Kakinya 2, tangannya tetetet. Begitu kita lihat gambaran anak kita sama nggak dengan punya kita? Nggak sama. Kita bisa gambar bulat, anak kita nggak bisa bulat.
Punya kita mirip manusia, punya anak kita entah mirip apa. Dibilang alien juga belum tentu, kan gitu. Tapi bukan berarti si orang tua ini langsung marahin. Belum wayahe. Keilmuannya itu belum waktunya. Anak ini wadahnya belum ini. Jadi jangan diajak berdebat. Jangan kita bilang ini buletan tuh begini, nak. Iya dia tahu, tapi di dalam otaknya bulet yang dia gambar seperti itu. Dan bagi dia itulah bentuk manusia. Tuh, jadi kita nggak usah berdebat. Kalau memang orang itu kita lihat keilmuannya memang berbeda sama kita. Kita jelaskan mati-matian ya membuang energi. Tetap nggak Ya. nyambung juga. Sama dengan Mako Cakra itu sekarang akhir-akhir ini banyak sekali yang ngasih masukan kepada tim playlist di Tapal Batas Nalar. Lah orang Mako Cakra itu playlistnya bukan itu aja. Di sana ada mengulas TNI Polri, ada kenangan wilayah, ada kenangan, ada sosok, ada kuliner. Bahkan ada kembang di situ. Begitu ngeliat hiburan playlist di Tapal Batas Nalar sudah ditulis dengan huruf besar semua. Saya tulis pakai kapital. Hiburan semata. Masih protes. Orang-orang yang seperti itu yang kalau nonton film Harry Potter di bioskop diusir sama penonton yang kayak gitu. Karena apa? Bikin gaduh. Ong tinggal nonton aja kalau suka. Nggak suka nggak usah nonton. Begitu. Ini mentang-mentang bikin kembang. Oh itu bukan kembang ini. Oh ini bukan kenangan ini. Itu kan karya kita. Karya kita. Makanya untuk Tapal Batas itu memiliki tim. Yang di Flora punya tim. Di tempat penangkaran sana. Tempat Mas Yarno. Ada timnya. Nggak pernah protes. Lah ini wah ini muncul pusaka dari Baskom. Ada di Shopee ya kan gitu. Ya kalau ada di Shopee beli gitu loh. Tinggal beli sendiri terus ngomong terus bikinlah dia YouTube, Pak ini ada di Shopee. Nah, lalu kenapa pusaka-pusaka yang kita dapatkan itu mesti mirip dengan yang di Shopee? Karena dari mana orang buat untuk dijual di Shopee kalau nggak nyuntuh aslinya? Dari mana? Mungkin ada seseorang yang pernah ke museum, dia lihat, dia foto. Mungkin ada yang pernah ngelihat pusaka yang dimiliki mbahnya, dia foto, dia buat. Sehingga bisa dijual di Shopee. Tapi kalau otak orang yang sering nebak itu Shopee, berarti otak dia otak di Shopee. Begitu aja. Lah kayak gitu kok dadak ikut campur di tim. Dia tinggal beli aja loh. Ngapain kan gitu. Jadi itu ya, keilmuan itu tidak bisa diperdebatkan. Kalau ada orang yang tahu-tahu datang ke tim Tapal Batas Nalar, dia bilang, guruku benar. Kita jawab, gurumu benar, guruku ya benar juga. Selesai. Apa kalian selama ikut saya ajarkan nggak sholat? Hah? Apa tak larang nggak sholat? Sholat toh? Ya sholat harus malah diwajibkan untuk sholat. Wajib sholat itu. Karena itu perintah agama. Kalau saya nggak punya guru, saya ngajarin kalian baca bismillah itu yang ngajarin saya siapa? Masa Allah mau ngajarin saya langsung ya? Nggak mungkin ya. Ya. Mestinya mungkin sampai Terus kenapa saya bisa ngeja bismillahirrohmanirrohim? Kenapa? karena kan punya guru. Nah itu. Masa saya ngarang-ngarang? Nah, jadi bagi saya bismillahirrohmanirrohim itu sangat penting. Dimana di situ tadi ada babun. Manusia itu sudah ditentukan tuh jalannya. Sin, oke saya bahasa Indonesia kan, menempati jalan itu kita harus sabar. Ayo sabar. Jalannya di petani sabar. Jalannya di YouTuber, yo sabar. Gitu. Nanti ketemu dengan mim, makrifat. Kalau kita hadapi dengan kesabaran jalan kita itu,
maka kita akan kenal millah, kenal dengan Allah. Allah kuwi sapa sih? Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya jangan putus, jangan sampai maha pengasih tok. Karena banyak yang dikasih oleh Allah belum tentu disayang. Ingat ya. Tapi orang yang disayang pasti akan dikasih. Itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira saya ini dulu diajarin apa ngarang-ngarang? Diajarin lah, Mbak. Itulah. Terus masa saya harus absen guru saya gitu loh. Guru saya ini. Aduh. Apa ya? Saya bilang untuk apa gitu kan. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sungguh-sungguh, artinya di dalam hati kita sedang memasuki jalan atau pintu. Ba itu babun pintu. Kita akan membuka suatu pintu, siapkan kesabaran. Setelah kita buka itu kita lihat, oh ternyata jalannya sebagai pedagang seperti ini, jalannya playlist di tapal batas seperti ini. Kita harus sabar sampai nanti kita milah. Kita akan mengenal Allah, Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Itu obrolan di tapal batas nalar malam ini. Hindari berdebat. Ya, ini perintah saya. Mulai sekarang kalau ada orang yang bilang, "Oh, ternyata itu jin itu begini, hindari, cukup tanyakan kepada saya. Jin itu seperti apa? Karena orang yang bercerita tentang jin belum tentu dia pernah bertemu jin. Itu. Kalau dia sudah bertemu jin, ya monggo, tapi bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk diperdebatkan. Itu untuk menjadi pondasi iman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia dan makhluk yang namanya jin. Tapi ingat dalam Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Walaupun di bumi itu juga ada jin, ada yang namanya segala macam, manusialah khalifahnya. Bukan kita yang tunduk sama bangsa itu. Maka kalau manusia yang alim, sholat, mungkin di belakangnya ada bangsa jin-jin muslim yang ikut sholat. Tapi kita tidak bisa menjadi makmum jin. Gak ada. Jin yang jadi imam itu jin itu nggak ada. Terus makmumnya manungso orang enek. Yang ada itu kalau manusia dia sholat, makmumnya bisa manusia dan mungkin bisa juga jin. Untuk mengulas keilmuan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diri sendiri agar kita semakin yakin, semakin iman bahwa kita diciptakan ke bumi ini bukan sendiri. Bukan sendiri. Itu aja obrolan kita. Terima kasih. Tetap semangat sahabat Mako Cakra Channel. Selamat malam.